Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramdhani. Saya dari kelas PTIK 1B. Di sini saya izin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen berbasis komputer. Tugas ini saya ajukan untuk salah satu mata kuliah, yaitu pengantar TIK dengan dosen pengampu Bapak Nanang Abdurrahman MKom. Baik, saya mulai presentasinya tentang sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama yaitu pengertian. Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagi bagian dari pengendalian internal dalam organisasi atau bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam informasi manajemen. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan. Jadi tujuannya itu untuk meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan. Nah, untuk jadi untuk meningkatkan produktivitas dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, bisa dikatakan juga sistem informasi manajemen digunakan untuk memecahkan atau memberikan solusi atas masalah bisnis seperti apa saja, seperti biaya produksi, layanan atau strategi bisnis yang diterapkan. Kemudian secara akademis istilah ini atau istilah sistem informasi manajemen ini umumnya digunakan untuk kelompok metode manajemen informasi yang saling terikat atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Jadi misalnya pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif gitu. Nah, sistem atau teknologi informasi berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam bidang bisnis, organisasi, dan lain-lain. Jadi seperti halnya saat ini kemunculan komputer juga berperan penting bagi pengelola informasi dalam pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan ke sebuah sistem informasi yang canggih dan yang pastinya terandalkan gitu. Sistem informasi manajemen menghadirkan sebuah informasi dalam bentuk laporan yang disajikan ke pelaku bisnis atau organisasi yang profesional gitu. Jadi contohnya gini, misalnya gini nih, para pelaku bisnis atau ya dapat menggunakan komputer atau web jaringan dalam menerima secara instan laporan-laporan analisis bisnis yang nantinya akan bisa dievaluasi, ataupun organisasi-organisasi yang bisa mengakses komputer untuk menyimpan sebuah file-file begitu. Nah, juga dengan hadirnya komputer, sebuah informasi atau data yang disimpan manual sekarang bisa disimpan secara digital yang pastinya sangat efisien sekali. Jadi arsip atau dokumen-dokumen dalam sistem komputer dan semua digital bisa disimpan dengan baik. Pasti suatu nanti akan bisa diakses kembali manakala ketika dibutuhkan. Gitu. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu komponen komputer. Nah, komponen komputer sendiri ataupun komputer sendiri itu menerima instruksi dari pengguna data. Jadi fungsinya untuk menerima sejumlah pemrosesan data yang nantinya akan dipresentasikan kepada orang-orang yang membutuhkan data tersebut pastinya. Nah, komponennya itu apa saja nih? Nah, komponen tersebut terdiri atas yang pertama yaitu hardware. Hardware yaitu perangkat keras bagi sarana informasi atas komputer serta peralatan fisik komputer yang saling berhubungan. Contohnya apa saja? Mouse, keyboard, kalau di komputer itu ya ada lagi CPU atau PC lah, PC bukan CPU. PC terus banyak sekali hardware yang saling berhubungan antara komputer dan hardware-nya itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu software.
Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu software. Nah, software itu merupakan tempat mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware. Itu untuk menghasilkan sebuah informasi gitu. Contohnya ketika kita mengetikkan sebuah eh, huruf itu untuk memunculkan huruf tersebut dari keyboard yang kita ketik itu adalah software yang menjalankannya. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu prosedur, yaitu urutan yang tepat dari tahapan informasi yang dikerjakan gitu. Nah, prosedur ini biasanya berbentuk fisik seperti buku panduan gitu. Nah, biasanya dalam buku panduan itu ada 3 jenis prosedur yang dibutuhkan, yaitu instruksi untuk pemakai. Contohnya ketika kita beli laptop baru itu biasanya ada buku-buku panduan. Kemudian instruksi untuk masukan atau input, biasanya itu ada di drive komputer gitu. Ketika kita mau menginstal drive drive printer, ketika kita mau misalkan menginstal drive printer itu biasanya ada instruksi-instruksi. Kemudian instruksi untuk pengolahan gitu. Kemudian lanjut yang keempat yaitu model manajemen. Nah, komponen model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik. Nah, itu fungsinya akan memanipulasi bentuk data input dan data yang tersimpan dalam basis data. Dengan cara apa? Ya, pastinya dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan gitu. Kemudian lanjut database. Database ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dari satu dengan yang lain. Nah, data ini tersimpan dalam hardware. Nah, seperti yang bilang tadi, untuk menjalankan hardware itu pasti membutuhkan software. Ya, begitu. Kemudian lanjut ke peranan sistem informasi manajemen. Nah, nilai suatu informasi dalam pengambilan keputusan berarti bila tidak ada pilihan atau keputusan informasi menjadi tidak dibutuhkan, gitu. Eh, Suatu informasi biasanya memiliki dua hal yang biasa dipertimbangkan, yaitu manfaat dan data yang dibutuhkan, gitu. Nah, suatu informasi dapat dikatakan bernilai bila mempunyai manfaat dan data yang dibutuhkan. Jadi, maksudnya ketika ada informasi ataupun ada laporan lah, misalkan gitu, laporan, biasanya itu perlu pertimbangan. Pertimbangannya itu ada manfaat, data, kemudian beban yang harus dikeluarkan gitu. Ya, terjadilah keputusan. Itulah fungsi sistem informasi. Di situ peranannya. Nah, suatu nilai juga tidak bisa ditentukan dalam bentuk uang gitu, tapi bisa juga dipertimbangkan itu dalam bentuk keefektivitasannya gitu. Karena SIM yang baik adalah SIM yang mampu mengimbangkan manfaat, data, dan beban yang dikeluarkan. Jadi SIM yang baik itu lebih bisa mengimbangkan antara manfaat yang diperoleh dan beban biaya yang ditentukan. Gitu. Kemudian lanjut ke implementasi sistem informasi manajemen berbasis komputer. Nah, dalam judul besar ini kita mengambil beberapa contoh ya, beberapa contoh. Nah, di sini saya memberikan contoh yaitu kemampuan pelaporan atau kemampuan pelaporan dan pelaporan. Jadi suatu sistem informasi memiliki kemampuan dan pelaporan yang harus dirancang agar memiliki sebuah kualitas baik dalam bentuk tertentu gitu. Jadi artinya kualitas di sini adalah sebuah informasi yang baik gitu. Yang pertama yang harus disiapkan dalam pelaporan, dan laporan itu pasti membutuhkan sebuah prinsip laporan. Nah, prinsip laporan di sini yang pertama yaitu harus menunjukkan informasi penting. Jadi kita tidak bisa membuat laporan informasinya itu tidak penting. Jadi harus penting sekali. Begitu.
Kemudian yang kedua harus seringkas mungkin, jadi tidak bertele-tele. Kemudian yang ketiga harus disediakan dukungan laporan. Jadi misalkan ketika kita mau bikin laporan penelitian gitu, nah pasti harus ada bukti penelitiannya gitu. Kemudian eh, sistem pelaporan manajemen yang disediakan harus dalam bentuk transisi. Kemudian eh, setiap laporan harus berbentuk keputusan. Jadi ketika semua laporan sudah dibikin gitu, nah harus pasti akhirnya endingnya harus ada bentuk keputusan. Kemudian yang terakhir harus tersusun menjadi suatu kinerja. Nah ini terjadi biasanya skema ini terjadi biasanya ketika membuat laporan dalam dalam sebuah organisasi gitu. Dan di zona-zona pelaku bisnis pun ini juga sering terjadi gitu. Ya, makanya itu adalah sebuah prinsip pelaporan disebutnya gitu. Karena ini merujuk pada laporan-laporan, poin-poin yang harus dilakukan ketika membuat laporan gitu. Kemudian lanjut jenis-jenis laporan. Nah, dalam jenis-jenis laporan terdapat beberapa jenis. Yang pertama yaitu laporan periodik. Nah, laporan periodik adalah laporan yang sifatnya itu secara rutin yang dikerjakan atas periode waktu tertentu. Misalkan periode itu ada 6 bulan sekali, setahun sekali, misalkan laporan per periode lah gitu. Kemudian laporan pengantar kunci. Nah, laporan pengantar kunci itu sejenis laporan yang tidak yang gimana ya? Gini, sejenis laporan tindak lanjut atau laporan variasi lah dari laporan periodik tersebut. Jadi laporan ini secara khusus memberikan indikator-indikator beberapa data penting dari kegiatan operasi harian yang akan dilaporkan kepada misalkan atasan lah begitu. Kemudian laporan siap panggil. Nah, laporan siap panggil yaitu jenis laporan yang sifatnya itu sejenis laporan yang dibuat oleh manajer lah. Jadi agar tersedia sebelum berakhirnya suatu periode. Jadi ini terjadi dalam sebuah masa bakti organisasi yang akan masa baktinya itu berakhir. Nah, itu suka membuat laporan program kerja gitu, laporan akhir. Nah, itu laporan siap panggil. Kemudian laporan khusus. Nah, laporan khusus itu yaitu sejenis laporan yang tidak terjadwal gitu. Ya pokoknya khusus lah gitu, tidak terjadwal yang nantinya akan dibutuhkan oleh atasan. Kemudian laporan pengecualian, yaitu jenis laporan yang isinya hanya dibutuhkan oleh atasannya sendiri gitu. Nah, kesimpulan dari semua ini adalah jadi kehadiran teknologi sistem komputer sangat dibutuhkan oleh para pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi semua tentang sistem informasi manajemen basis komputer itu sangat dibutuhkan sekali kehadirannya oleh organisasi ataupun para pelaku bisnis gitu. Kemudian di dalam sistem informasi juga terdapat penyimpanan arsip-arsip. Jadi penyimpanan arsip secara komputerisasi lebih efektif dan efisien serta dapat diproses dengan dalam waktu pencariannya pun tidak memerlukan waktu yang lama. Sehingga informasi yang dibutuhkan dapat segera ditampilkan. Selain penyimpanan komputerisasi dapat mengungkapkan dokumen karena penyimpanannya tidak tidak ribet gitu karena penyimpanannya secara digital gitu. Baik, segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rifki Ramdhani dari kelas PT IKB izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.